Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar merupakan pembahasan yang memiliki kesinambungan antara proses dengan hasil, gitu ya. Jadi di sini pembahasannya ada keterkaitan antara hasilnya itu dengan prosesnya. Maka hasil itu juga ditentukan oleh proses. Oke. Maka ketika ingin mencapai suatu hasil yang maksimal, maka prosesnya juga harus bagus. Kalau misalnya ada yang komplain bahwa saya tidak senang dengan pelajaran ini misalnya, tetapi kita lihat dulu yang mengerahkan itu siapa, gitu ya. Apakah punya pengaruh terhadap keberhasilan itu atau tidak sebelumnya. Jadi itu juga menentukan, ya. Ketika orang yang melalui itu adalah orang yang berpengalaman dan memberikan saran kepada kita untuk mempelajari apa yang seharusnya dipelajari untuk masa depan, itu bisa dipertimbangkan, ya, tidak serta-merta harus ditolak, gitu. Meskipun belum kita senangi, belum kita sukai pelajaran itu. Anggaplah misalnya tadi ada contoh kasus bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris ini bukan lagi materi, ya, bukan lagi bahan pelajaran yang dipilih atau tidak, tapi memang itu suatu tuntutan global tuh, ya. Itu Anda hidup di suatu zaman di mana zaman itu adalah era yang globalisasi, era informasi, gitu. Memang Anda hidup di peralihan dari zaman dari zaman disebut sebagai zaman nasionalisme, kemudian masuk ke globalisasi atau ke era postmodernisme, ya, era setelah modern, maka otomatis kita masuk pada global society, ya. Anda adalah masyarakat global. Jangankan masyarakat global, tahun 2015 saja Presiden Jokowi menandatangani masyarakat ekonomi ASEAN, ya. Ada masyarakat ekonomi ASEAN, itu artinya orang Indonesia saat ini tidak hanya bersaing sesama orang Indonesia, ya, orang dari Jawa tidak hanya bersaing dengan orang-orang dari Papua, ya, dari Kalimantan, dari Sumatera, dan lain-lainnya, gitu, ya. Itu terlalu kecil, ya. Targetnya terlalu kecil. Pandangan kita sangat sempit kalau generasi sekarang ini hanya memikirkan persaingan sesama anak bangsa. Anda akan digilas kemudian hari oleh generasi-generasi di luar negara Anda, karena kita sudah masuk pada negara masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya mulai 2015 itu Anda akan merasakan sampai hari ini bahkan seterusnya mudahnya lapangan pekerjaan yang diberikan kepada orang asing. Itu salah satu efek dari masyarakat ekonomi ASEAN. Banyak yang mengkritik, banyak yang menolak bahwa mengapa orang asing mendapat begitu banyak lahan pekerjaan di Indonesia ini, sementara masih banyak orang Indonesia yang menganggur, masih banyak orang Indonesia yang tidak bisa memiliki pekerjaan yang layak, gitu. Nah, otomatis itu juga dipengaruhi oleh kebijakan. Yang kedua adalah kualitas. Nah, sepanjang kualitas itu dimiliki oleh orang asing, itu bisa loh masuk ke negara kita bekerja tuh. Nah, sebaliknya, apakah generasi saat ini sudah siap untuk bekerja di negara orang? Seperti misalnya di China, di Australia, yang memiliki tingkat peradaban kampus yang tertinggi atau masuk dalam 10 besar di dunia, gitu. Ya. Bandingkan Indonesia yang masih jauh sekali. Itu. Ya, Australia itu sempit sekali, ya. Wilayahnya kecil, tapi hebat. Gitu. Bahkan pengamat intelijen mengatakan proses pemilihan presiden mendatang 2024 yang ikut bermain itu adalah Australia juga. Bayangkan itu, ya, negara yang tidak terlalu besar seperti Indonesia, tapi hampir semua kebijakan itu dipengaruhi, ya, termasuk faktor politik. Tapi memang pendidikan mereka bagus, ya. Tentu standarnya bagus tuh, ada standarnya. Jadi kita harus merubah cara pandang itu. Nah, selain kita adalah masyarakat ASEAN, ya, masyarakat ekonomi ASEAN, kita juga masuk pada wilayah masyarakat global. Tidak bisa lagi seperti zaman dulu sama orang tua kita yang hanya sempit sekali, gitu, ya. Yang satu-satunya pekerjaan yang paling bagus adalah PNS. Nah, itu kan
zaman di masa orang tua kita lahir di era-era Soeharto ya, di mana memang pegawai pemerintah itu memang itulah yang paling bagus. Nah, sekarang tidak mesti begitu. Sekarang lahan pekerjaan sangat banyak gitu. Bahkan ada teman-teman yang di Indonesia itu bisa bekerja di Amerika, bisa bekerja di Australia, itu melalui dengan kemampuan dia di media sosial, kemampuan dia dalam komunikasi gitu ya, atau dalam satu program tertentu itu ada. Teman saya di Jogja dulu banyak ya yang cukup di kamarnya dia tinggal, tapi itu setiap minggu itu dolar masuk ke rekeningnya itu. Kenapa? Karena dia bekerja, dia mendesain, ya pintar mendesain ya, misalnya pintar mendesain itu dia bekerja sama perusahaan-perusahaan di Amerika, karena di Amerika itu sistem ekonominya dia mencari karyawan yang berkualitas tapi murah itu. Nah, Indonesia ini mudah disasar, salah satu target itu ya. Jadi salah satu target karena kenapa? Dia cari orang yang berkualitas, bisa mengaplikasi komputer, bisa mengedit dan macam-macamnya, dia menguasai itu. Tapi penggajian karyawannya itu bisa lebih murah itu. Tapi di Indonesia itu sudah mahal dibanding pekerjaan-pekerjaan lain di Indonesia. Tapi bagi orang Amerika itu masih murah. Nah, itu kan kesempatan. Nah, artinya hari ini tidak cukup hanya psikologi saja kita kuasai, tapi juga dituntut bisa menguasai informasi ya, bisa menguasai teknologi, bisa menguasai bahasa. Nah, teman saya tadi itu tentu menguasai teknologi, menguasai bahasa. Nah, itu kan itu sebelumnya diarahkan sama orang tuanya yang sudah mengalami kesulitan itu dalam berinteraksi secara global karena tidak memiliki bahasa. Tidak menguasai bahasa Inggris misalnya atau bahasa asing yang lainnya. Nah, ini adalah lahan pekerjaan, apalagi negara kita banyak perusahaan-perusahaan dari China. Nah, tentu membutuhkan juga tenaga-tenaga Indonesia yang pintar menguasai bahasa Cina misalnya. Itu kan suatu tuntutan tuh. Nah, sama dengan di masa-masa kejayaan Islam terdahulu, terdahulu itu ketika Harun ar-Rasyid menjadi khalifah, kemudian satu-satunya peradaban Islam peradaban dunia yang paling terkemuka itu di Baghdad, ya, itu dikuasai orang Muslim. Nah, otomatis kan di waktu itu masa kegelapan di Eropa, ya. Jadi orang Eropa belum bisa ngapa-ngapain, bahkan cara mandi pun nggak ngerti gitu ya. Harus pakai sabun itu belum, itu sangat kumuh sekali. Bahkan pengetahuan sangat dibenci. Nah, pada saat itu kan dia mengirim calon-calon sarjananya, mahasiswanya belajar di Cordova, belajar di Baghdad itu. Nah, ketika para calon-calon sarjana ini mahasiswanya dikirim di Baghdad belajar mempelajari tradisi keislaman, keilmuan-keilmuan dari para pemikir-pemikir dunia seperti misalnya Ibnu Sina, ya, Ibnu Tufail, ya, Ibnu Rus dan lain-lainnya, Al-Ghazali. Setelah dikuasai semua itu kan kembali ke negaranya untuk mengabdi, gitu. Nah, itulah kemudian sumbangan pemikiran-pemikiran Muslim ini dibawa ke Eropa dan Eropa berkembang. Maka Anda baca misalnya sumbangsi peradaban Islam terhadap perkembangan dunia, atau sumbangsi ilmuwan Muslim terhadap perkembangan di dunia Barat itu ya. Jadi kecanggihan teknologi di dunia Barat saat ini itu karena sumbangsi pemikiran dari Imam Ghazali yang mengadopsi pemikiran-pemikiran para filsuf Plato, Aristoteles, itu dia sebagai juru bicara, kemudian dia menerjemahkan itu. Bahkan ulama-ulama itu hebat sekali ya. Nah, itu kan kemudian Avicenna, yaitu dikenal di Barat sebagai Avicenna atau Ibnu Sina, itu menulis sekian banyak buku ensiklopedia kedokteran yang sampai abad 20 itu masih menjadi rujukan wajib di Harvard University, dunia kedokteran di Barat ya. Bisa bahkan sampai hari ini itu ya. Nah, setelah penguasaan ini itu kita menghadapi satu lingkungan. Ini kan bicara tentang apa yang mempengaruhi faktor hasil belajar. Nah, itu lingkungan kita jangan hanya menganggap lingkungan di Salatiga itu terlalu sempit ya. Bahkan lingkungan di Indonesia saja itu masih sempit hari ini karena Anda sudah masuk pada wilayah global tuh. Anda bisa menentukan masa depannya mau bekerja di mana. Mau kerja di Prancis, mau kerja di Australia, di Kanada, itu macam-macam. Itu banyak ya. Sekarang sudah mulai banyak ya yang bisa bekerja di luar sana. Karena kalau sama anak bangsa sendiri itu ya masih saya pernah menulis bahwa perkelahian sesama anak bangsa. Mengapa terjadi perkelahian sesama anak bangsa? Karena perebutan pekerjaan yang terlalu sempit, karena skill yang dimiliki tidak terlalu banyak gitu ya. Oke, itu faktor lingkungan. Kemudian faktor lingkungan yang terkecil tentu dari sekolah ya. Lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.
tempat tinggal itu harus diperhatikan, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, itu juga ya sedang-sedang ya. Itu juga bisa mempengaruhi gitu. Oke. Lingkungan rumah yang terlalu panas juga mempengaruhi anak belajar di rumah, apalagi di sekolah. Jadi sekolah yang tandus, sekolah yang kering, sekolah yang tidak memiliki pepohonan yang rindang, itu bisa membuat siswanya tidak terlalu nyaman untuk belajar. Kemudian cenderung hanya belajarnya dalam kelas. Kalau keluar kelas itu kan bisa kepanasan. Nah, kampus kita saat ini sudah mulai ditanami berbagai macam pohon ya. Di kampus-kampus lain yang sudah lama menggagas tentang lingkungan yang berbasis alam, alami, itu sudah tinggi pepohonannya sehingga disediakan kursi dan meja belajar di bawah pohon. Anda misalnya jalan-jalan ke UIK, jalan-jalan ke UIN Sunan Kalijaga, itu akan melihat Anda setiap fakultas itu kan di depannya sudah tinggi sekali pohon-pohonannya. Bahkan di bawah pohonan itu sudah disiapkan bangku, ada disiapkan meja. Masing-masing mahasiswa di situ itu bebas di situ duduk nyaman santai belajar. Ada yang main laptop ya, ada yang menulis, ada yang santai dengan belajar. Itu kan karena suasananya sudah dingin, meskipun siang hari itu tetap dingin karena terhalangi sinar matahari, terhalangi oleh pepohonan. Itu menyejukkan kan. Nah, di UIN Salatiga ini kan masih sedang berkembang itu ya, belum terlalu tinggi ya. Ya, belum sampai ke tingginya, belum sampai ke tingkat 2 itu ya. Gitu ya. Kalau sudah sampai ke dua lantai itu kan bisa didesain lagi di bawahnya ya untuk membuat nyaman tuh lingkungan belajar supaya tidak terlalu monoton hanya di kelas ya, itu bisa di luar kelas itu. Nah, jadi Anda diskusi, ada makan di situ, Anda minum di situ, santai ya gitu. Nah, kemudian pencemaran lingkungan itu yang juga harus dihindari. Kemudian jauh dari kebisingan. Ya, bayangkan ketika suatu sekolah itu di pinggir jalan raya, setiap waktu lalu lalang knalpot yang berisik ya, yang bising, itu kan sangat mempengaruhi siswa. Gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi, faktor itu sangat perlu dipertimbangkan. Ataukah ada juga sekolah yang sangat berdampingan dengan pasar, setiap hari itu ribut itu, apalagi pasarnya setiap hari, itu yang jadi masalah. Kalau mungkin 1 kali seminggu ya nggak apa-apa lah, misalnya hari Minggu. Tapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu setiap hari berisik orang-orang di pasar dan sekolah ada di situ. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ya, gurunya menerangkan ya, siswanya sedang konsentrasi tiba-tiba terdengar suara teriakan tukang angkot misalnya ya, yang memanggil penumpangnya masuk dan lain-lain macam-macam ya, atau para pedagang yang merayu pembelinya macam-macam kita, sehingga itu juga mempengaruhi sekolahnya. Sekolah yang kondusif ya yang paling bagus ketika tidak terlalu dekat dengan kebisingan ya, agak jauh, ataukah dari pabrik ya, tidak terlalu dekat dengan industri atau pabrik, itu bisa mempengaruhi. Karena kalau setiap hari pabrik itu berisik ya, mesinnya berisik, maka itu sangat tidak konsentrasi ya bagi siswanya, itu mempengaruhi. Oke. Itu yang skala kecilnya ya. Nah, kemudian dari instrumentalnya ya, pengaruh instrumentalnya seperti kurikulum diusahakan jangan terlalu padat ya. Tidak usah terlalu banyak, tapi bisa maksimal tuh. Karena kalau terlalu banyak kurikulumnya, nanti siswanya dosennya atau gurunya itu kan harus memenuhi target kurikulum. Nah, siswanya yang belum siap atau terlalu dipercepat ya, itu juga menjadi permasalahan gitu ya. Oke, kemudian program di sekolah harus disesuaikan dengan potensi sekolah itu sendiri, termasuk kualitas pengajaran tuh. Maka berbeda, alangkah beruntungnya kalian yang memiliki sekolah yang sudah pernah melewati suatu sekolah di mana gurunya lengkap ya, ruangannya lengkap, dibanding saudara kita masih banyak di Indonesia Timur sana, yang di pelosok sana itu gurunya sangat sedikit ya. Bahkan ada sekolah yang gurunya sendiri yang cari siswanya, satu orang itu yang cari siswanya. Kemudian gurunya itu juga itu menjadi kepala sekolah, dia juga sekaligus sebagai guru. Nah, itu di Papua sana masih ada yang begitu. Jadi tapi mereka banyak yang berhasil juga ya, karena kemauan mereka itu.
keinginan mereka sangat luar biasa, tidak dimanjakan oleh keadaan itu. Mungkin karena faktor lingkungan yang menempa mereka itu. Banyak orang-orang yang mengalami keterbatasan dari segi fasilitas, dari segi guru yang biasa-biasa saja. Orang kalau pendaftaran CPNS saja itu standarnya berbeda. Bagian Jawa itu tinggi-tinggi itu, tinggi-tinggi hasilnya. Tapi bagian sana itu tidak tinggi, tidak terlalu tinggi ya. Bagian Indonesia Timur terutama yang Bapak sering amati begitu, itu sangat berbeda. Artinya di bagian Jawa ini kualitas dari pengajarnya itu sangat luar biasa gitu ya dibanding di tempat-tempat lain. Oke. Itu sangat berbeda. Nah, itu kan harus dijemput dengan suasana yang menggembirakan tuh, disyukuri itu, bukan terlena ya. Nah, tetapi kan banyak orang di luar sana juga yang sukses karena kemauan mereka untuk berubah ya, karena Allah yang menempa mereka. Terbiasa dengan lingkungan yang sulit gitu ya, tidak terlalu dimanjakan oleh keadaan ya. Nah, sama dengan orang tua yang lahir dari keluarga kaya misalnya, itu juga mempengaruhi dari keluarga miskin misalnya. Tapi tidak semua keluarga kaya itu berhasil, tapi lebih banyak yang begitu ya. Keluarga kaya ketemu keluarga kaya kan begitu, pacarannya juga begitu kadang-kadang. Miskin ketemu orang miskin, pacarannya sama orang miskin. Nah, gitu ya. Itu juga masalah ya. Oke. Ya, kaya dan ketemu kaya gitu, melahirkan yang kaya. Coba-coba dirubah begitu gitu kan. Dirubah. Jadi di Jogja itu ada namanya UMY ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu saya nggak tahu bagaimana cara berpikirnya, infrastrukturnya itu, apa cara berpikirnya arsiteknya. Berhadapan Fakultas Agama Islam dengan Fakultas Kedokteran. Bayangkan itu ya. Ya, yang satu mengandalkan doa, yang satu mengandalkan duit, kan beda sekali itu. Gitu ya. Yang satu setiap hari bawa mobil, satu setiap hari bawa motor buntut misalnya. Macam-macam itu. Nah, itu kan ya suatu pemandangan yang tapi kadang angan-angan ya. Ya mungkin itu desainnya bagus supaya suatu waktu mahasiswa Fakultas Agama Islam bersenggolan dengan Fakultas Kedokteran kan ya, seperti di sinetron bisa pacaran sampai menikah, itu kan beda nasibnya secara nasib kan. Oke ya. Nah, itu bisa saja didesain begitu ya, didesain begitu. Karena kalau semuanya ya, bahkan harus dirubah itu. Oke. Nah, jadi lingkungan juga bisa menentukan itu ya. Jadi lingkungan desain fakultas, desain itu semua harus dipertimbangkan itu ya. Harus dipikirkan jauh-jauh gitu ya. Nah, kan menarik itu dari orang yang dari keagamaan menikah dengan orang dari kedokteran. Nah, kan begitu kan lompatan kelasnya kan cepat itu ya. Ya, daripada ketemu sama-sama gitu, sama-sama dari awal gitu. Oke. Nah, itu salah satu ya cara mendesain ya, baik itu kampus maupun sekolah ya itu. Oke. Ya, intinya bahwa itu membuat nyaman untuk belajar. Mungkin itu yang